Seorang lelaki sibuk mengutak-atik telepon genggam. Sehabis mengecek, lelaki itu pun langsung membongkarnya. Obeng dia ambil, lampu sorot pun langsung mengarah ke smartphone itu. Tumpukan berbagai jenis telepon genggam versi lama dan terbaru tergeletak di meja kerja. Selain itu, ada obeng, solder, blower, multitester hingga power supply. Sesekali dia menyeka keringat karena ruang kerja sempit. Selain sempit, toko itu terletak di sebuah lorong, sekitar 5 meter dari Jalan Raya Veteran Utara. Tempat itu terpasang sebuah kalimat tempat servis HP. Lokasinya berada di Jalan Veteran Utara, nomor 293C, Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tukang servisnya bernama Alex, 50 tahun. Pak Alex, sapa akrabnya, mulai duduk di depan meja kayu tuanya sejak pagi. Pandangannya tertuju pada salah satu papan hijau seukuran tangan orang dewasa. Papan itu memiliki lubang-lubang kecil di tengahnya. Ia mengambil papan tersebut, bolak-balik diperiksa. Sesekali menggunakan multitester untuk mengecek arus listrik pada papan hijau itu. Rupanya papan hijau itu mesin dari salah satu telepon genggam rusak milik pelanggannya. Setelah memeriksa, barulah Pak Alex memberitahukan kerusakan dan solusi untuk gawai milik pelanggannya. Biasanya, ayah dua anak itu tak mematok harga tinggi. Jika tak rusak atau sebatas konsultasi, Pak Alex akan memberikan pelayanan secara cuma-cuma. Selama 30 tahun sudah, ia menekuni rutinitasnya tersebut sebagai tukang servis HP. Berbagai gawai telah ia perbaiki dari yang masih menggunakan jaringan CDMA hingga Android yang telah menggunakan jaringan 5G. Kalau saya mulai terjun di dunia handphone itu sejak tahun 92, di mana operator pertama itu Telkom Selindo yang berbasis CDMA, masih analog. Ya, karena sebelum Komselindo berdiri, yang setahu saya dulu pernah melalui HT, handy talkie yang dikonek dengan mobile dalam mobil, telepon mobil lah, ya istilah waktu itu. Cuma itu unit kan termasuk mahal dan belum semua orang memilikinya karena agak sulit. Iya. Nah, kenapa saya terjun di dunia itu? Saya tertarik bahwa ternyata ini handphone sangat bagus, artinya membantu kita dalam berkomunikasi jarak jauh. Dulu mengandalkan HT, cuma kan HT itu cuma suara feedback bolak-balik, tapi tidak bisa seperti komunikasi seperti biasa kalau ketemu langsung yang kita temani berbicara. Itu bedanya. Tempat servisnya sederhana, hanya menggunakan rumah kecil yang dulu ia pernah tinggali sebelum pindah di Daya. Dulu waktu sebelum saya terjun di dunia ini, memang saya pernah kerja juga di bidang lain, bagian pemasaran apa. Nah, tapi teman-teman banyak dukung saya, bilang kenapa tidak mau coba. Jadi saya bilang boleh. Kebetulan juga bapak saya juga dukung dan bapak saya juga merupakan guru senior dalam bidang elektro. Dikenal dulu namanya Mister. Iya. Dan teman-teman saya waktu itu yang saya terjun di bidang ini cuma 3. Boy yang di Samyong dulu, Ivan Lagaligo, dan saya. Dan cuma 3 orang aja yang teknisi di Makassar. Handphone pun yang dijual waktu itu cuma di Komselindo karena berbasis CDMA. Iya. Mendapat restu dari kerabat dan keluarga membuat ayah dua anak ini lantas nekat membuat toko servis HP miliknya. Mega Seluler menjadi brand andalannya sejak tahun 92 hingga sekarang. Kalau dari bilang cara bertahan itu tergantung dari kita punya individu masing-masing. Itu yang tadi saya bilang, walaupun saya ini tempat saya tidak begitu besar, tapi yang pertama saya itu kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Karena customer itu dia tidak lihat dari besar kecilnya. Kalau dia suka di titik A, dia tidak akan kemana-mana. Gitu. Jadi artinya kepuasan pelanggan yang utama. Memang saat ini banyak tempat servis di luar sudah banyak, jual spare part sudah banyak, ya. Jadi mereka juga punya customer tersendiri.
yang itu yang saya utamakan. Di tengah menjamurnya usaha servis HP dan serangan pandemi, tokonya masih tegak berdiri. Selama pandemi kemarin memang sempat berombang-ambing kita ya. Pertama dari suku cadang itu sulit karena barang yang masuk terbatas dan butuh waktu. Kedua juga waktu peraturan pemerintah banyak kami dilarang, jangan begini, jangan kumpul, tidak boleh kegiatan yang banyak orang gitu. Jadi sempat kita bingung juga ya, karena kalau kita tidak kerja mau makan apa. Nah, tapi alhamdulillah kami bisa lewati, walaupun suka duka dalam kita lewati tantangan. Dan ini sudah pandemi yang sudah 2 tahun lebih kita lewati ini, alhamdulillah sudah mulai bagus keadaan, dan saya ingin lebih bagus lagi dari tahun kemarin. Ia mendapatkan bantuan 3 pegawai. Pria dengan hobi sepeda motor itu konsisten memberikan pelayanan maksimal dengan harga merakyat. Kalau pengalaman unik saya waktu itu, pertama sekali saya ikut pameran. Saya terus terang bingung waktu itu, tapi karena dukungan dari teman-teman, akhirnya saya bisa ikut. Pertama pameran saya itu waktu Mall Mari pertama dibuka. Mulai banyak toko HP yang menjual, tapi saya tidak menjual produk, tapi saya menjual jasa. Banyak orang bingung, kok tidak jual barang, kok jual jasa? Kalau jual barang itu banyak orang bisa, tapi jual jasa itu kurang. Dan di situ adalah kelebihan saya, dan banyak orang tertarik. Bahkan banyak yang bertanya, bisa nggak ini, bisa nggak ini? Saya bilang, saya coba. Alhamdulillah, artinya kami bisa lewati itu, dan mulai di situ saya dikenal. Kalau waktu pertama pameran itu ada berapa toko HP yang sudah mulai berdiri, jadi itu satu los itu kami dibagi. Waktu itu awalnya saya juga tidak mau ikut, teman-teman juga support, dia bilang cobalah maju, masa kita tidak bisa. Ya saya bilang apa sih mengandalkan, kita tidak punya bahan untuk menjual, tapi kan kita punya kelebihan servis, belum tentu mereka jual bisa servis. Akhirnya saya coba, boleh? Oke. Akhirnya saya berdua mau coba masuk. Akhirnya ikut pameran dalam 1 minggu. Alhamdulillah hasil yang didapat lebih dari yang kita tidak bayangkan ya. Artinya mulai biaya operasional dan sebagainya melebihi dari itu. Dan satu poin yang sangat luar biasa, artinya mulai orang kenal. Itu yang suatu pengalaman yang unik yang saya rasakan, pertama sekali orang mulai kenal. Tanpa promosi, ia dikenal dari mulut ke mulut. Pelanggannya berasal dari berbagai daerah, seperti Papua, Ambon, Sorowako, Sulawesi Selatan, dan masih banyak daerah lainnya. Kejujuran dan kepuasan konsumen kunci utama, dapat rekomendasi dari berbagai orang. Kalau pelanggan saya itu, waktu pertama itu masih dalam kota, ya. Tapi saya juga tidak ada promosi bilang kayak pasang iklan gitu, pasang papan nama di luar. Saya dikenal itu dari mulut ke mulut, ya. Karena saya itu senangnya itu kerja itu, pelanggan saya itu saya memberi yang terbaik gitu. Walaupun saya juga masih banyak kekurangan, tidak bilang saya katakan saya hebat, tidak, ya. Pelanggan saya cukup ada yang di daerah, ada yang di Papua pernah ada, Ambon pernah, terus untuk di Sulawesi Selatan, di Parepare ada, Sorowako ada, Wondula ada, Bulukumba ada, dan khusus di area Makassar. Iya. Kalau kunci keberhasilan itu artinya jangan patah semangat, tetap berkarya, dan tetap memberi pelayanan yang baik kepada customer. Karena kalau kita jual jasa, beda kalau kita menjual produk. Orang mau beli dengan tidak itu terserah. Kalau kita jual jasa, otomatis pelayanan yang kita utamakan itu komunikasi, servis. Kalau customer puas, alhamdulillah timbal baliknya ke kita juga, orang bisa suka. Dan saya pun dikenal ini, saya tidak pernah expose bilang pasang nama dari luar, tapi dari mulut ke mulut. Jadi
Jadi saya dengan teman-teman di sini, saya kerja di sini pun juga sama anggota saya bersifat kekeluargaan. Artinya susah senang kita sama-sama, ibaratnya dalam perahu kita lewati. Walaupun di luar banyak yang tantangan, banyak yang lebih dari kami, tapi alhamdulillah kami dipercaya bahwa kami juga bisa menyaingi. Walaupun dalam diri saya belum sebesar yang di luar ya, tapi saya sudah rasakan sungguh luar biasa. Banyak teman-teman yang support, anggota kerja saya juga support, dan customer saya juga masih percaya kepada kami bahwa memang kami punya moto itu kepuasan pelanggan adalah yang utama. Gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.